Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danisa Mirafitriani dengan NIM 200700025. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi SH MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu kewajiban negara dan pemerintah dalam perlindungan hak anak di pendidikan dan akan dikaitkan dengan studi kasus kekerasan verbal yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Dalam Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 31 Ayat 1, menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan sekolah dasar. Palguna menjelaskan Pasal 9 Ayat 1A dan Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan wujud konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan pada Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya ada hak anak. Yang pertama, hak mendapatkan identitas. Ketika anak lahir, dia berhak terdaftar dalam kartu keluarga dan memiliki akta kelahiran. Keduanya menjadi bentuk dokumen yang sangat penting untuk kehidupan anak di kemudian hari. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan bagi seorang anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, sebab negara sudah menjamin haknya melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, negara bertanggung jawab untuk memberi biaya bantuan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, serta anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Yang ketiga, ada hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud merupakan perlindungan dari berbagai macam ancaman, kekerasan baik fisik maupun psikis, serta hal lain yang membahayakan anak. Artinya, orang tua wajib memberikan bentuk perlindungan baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan demi keamanan dirinya. Yang keempat, ada hak untuk turun peran dalam pembangunan. Meskipun masih berusia dini, tapi anak-anak juga berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Disinilah dibutuhkan peran dari orang tua untuk memperjuangkan pendidikan anak, sehingga anak dapat menjadi generasi penerus bangsa. Yang kelima, ada hak mendapat kesamaan, baik bagi anak laki-laki, perempuan, agama apapun, suku bangsa manapun, kaya atau miskin, hingga serta berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesamaan. Kesamaan tersebut merujuk pada kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang yang sama. Hak dan kewajiban orang tua dalam bidang pendidikan. Dalam hal pendidikan, ini orang tua juga mempunyai hak untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
Selanjutnya, orang tua juga berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya selama dalam usia wajib belajar, yaitu usia 7 sampai dengan 15 tahun. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembahasan selanjutnya ada studi kasus mengenai kekerasan verbal yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Kekerasan verbal, menurut Hurairah tahun 2018 menyebutkan bahwa kekerasan verbal dilakukan dalam bentuk memarahi, memaki, mengomel, dan membentak secara berlebihan, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut untuk diucapkan. Kekerasan verbal juga merupakan kekerasan terhadap perasaan. Mengecilkan atau mempermainkan anak dapat berupa seperti merendahkan anak, mencela nama, membuat perbedaan negatif antar anak, menyatakan bahwa anak tidak baik, tidak berharga, jelek, atau sesuatu yang didapat dari kesalahannya. Kekerasan verbal pada anak merupakan salah satu kekerasan psikis yang menyakiti perasaan atau kekerasan yang berasal dari komunikasi yang tidak baik dari orang tua. Kekerasan verbal dapat terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkungan sekolah dan keluarga. Menurut Schaeffer, tahun 1997, ada 10 tipe kekerasan verbal yang dapat kita kenali. Yang pertama, penolakan akan cinta, seperti tidak ada yang menyayangimu. Yang kedua, verbal put down atau merendahkan seperti perkataan kamu bodoh. Yang ketiga, perfeksionis. Kalimat selalu menuntut anak untuk selalu sempurna, seperti perkataannya, kenapa kamu tidak menjadi yang pertama? Yang keempat, ada negative prediction atau prediksi negatif, seperti kamu tidak akan pernah berarti apa-apa. Yang kelima, perbandingan negatif. Contoh perkataannya, kenapa kamu tidak bisa seperti mereka? Yang keenam, pengkambing hitaman. Contoh perkataannya seperti, kamu adalah alasan kenapa aku dan ibumu terpisah. Yang ketujuh, shaming atau mempermalukan, yakni mengajak semua orang untuk memperhatikan anak pada situasi yang membuat anak malu. Yang kedelapan, mengutuk atau mengumpat, misalnya, pergilah ke neraka. Yang kesembilan, ada mengancam. Contoh perkataannya seperti, aku akan membunuhmu, aku akan meninggalkanmu, dan sebagainya. Yang kesepuluh, ada sindiran, yang menimbulkan perasaan bersalah. Misalnya, bisa-bisanya kamu melakukan hal itu setelah apa yang kuberikan kepadamu selama ini. Kekerasan verbal yang dilakukan oleh guru ada dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Dampak kekerasan terhadap anak. Jika anak mendapatkan kekerasan verbal secara terus-menerus, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak. Anak akan merasa terkucilkan, merasa tidak dibutuhkan, sehingga membuat anak menjadi rendah diri. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada aspek perkembangan yang lainnya. Di sini pun ada dampak kekerasan verbal pada anak yang jarang disadari. Yang pertama, ada perubahan otak yang berkembang. Dampak kekerasan verbal pada anak yang pertama dapat mengubah perkembangan otak anak.
Lingkungan adalah salah satu faktor yang menentukan bagaimana otak anak berkembang. Ketika seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh perhatian dan pengasuhan, dia akan tumbuh menjadi stabil secara emosional. Yang kedua, turunnya kepercayaan diri. Dampak kekerasan verbal pada anak selanjutnya dapat menurunkan rasa percaya diri si anak. Omelan terus-menerus, berteriak, dan meremehkan anak dapat menurunkan kepercayaan dirinya. Hal ini dapat membuatnya kehilangan kepercayaan pada kemampuannya dan ragu untuk melakukan aktivitas baru. Misalnya, jika seorang anak terus-menerus diberitahu bahwa dia bodoh, dia akan mulai percaya bahwa dia benar dan akan berkinerja buruk di semua aspek kehidupannya. Selanjutnya di sini ada meningkatkan kecenderungan kasar. Seseorang yang mengalami kekerasan verbal saat kecil lebih mungkin untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang sangat kasar. Ini karena dia mungkin menginternalisasi perilaku kasar dan menirunya di kemudian hari. Akibatnya, dia cenderung bersikap kasar terhadap anak-anaknya sendiri. Dengan demikian, siklus kekerasan terus berlanjut. Bahkan anak-anak pun dapat meniru kebiasaan tersebut. Dan yang terakhir, dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Meskipun jelas bahwa kekerasan verbal mempengaruhi kesehatan mental anak, hal itu juga berdampak serius pada kesehatan fisik. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan verbal mungkin terlibat dalam pengabaian pribadi atau melukai diri sendiri. Hal ini dapat menyebabkan sejumlah perilaku bermasalah, mulai dari mengabaikan kebersihan pribadi hingga memotong atau membakar diri, sehingga gangguan makan atau tidur karena ketakutan dan stres. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut dan membuatnya merasa lebih buruk. Solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut, untuk gurunya harus diberikan teguran dan sanksi oleh pihak sekolah agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Jika kejadian itu terulang, maka pihak sekolah harus memberikan surat peringatan. Guru tersebut harus diberi penguatan untuk menjadi seorang guru yang memberikan contoh teladan bagi siswanya, seperti ikut serta dalam seminar peranan guru atau yang lainnya. Jika masih terulang kembali, kemungkinan guru tersebut harus dikeluarkan dari lembaga yang bersangkutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.